Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat Tonderu dan Sufi Akhir Zaman. Al-Maidah ayat 35 berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, itu adalah perintah Tuhan kepada umat-umat manusia yang beriman untuk mencari jalan, mencari wasilah. Wasilah adalah salib penghubung antara Maha Qadim dengan Baharu, dan Baharu ini barangnya ada, fisiknya ada. Jadi wasilah bukan hanya sekedar kita mengirimkan Al-Fatihah ketika bertahlil, ketika habis berdoa. Wasilah adalah satu lingkaran sistem penghubung, satu ujungnya ada pada Allah dan satu ujungnya ada pada kekasihnya. Pada saat Nabi Muhammad, beliaulah kekasih yang memegang tali wasilah di muka bumi ini, dan satu ujungnya ada pada Allah sendiri. Dan tali wasilah ini akan tetap tersambung antara alam Maha Qadim dengan alam Baharu, yaitu sesuai dengan surat Asy-Syura 51 menyatakan bahwa Allah berbicara kepada manusia melalui utusan. Nah, kembali menyambung bahwa wasilah itu ada Allah, ada Rasul, ada ulil amri minkum di surat An-Nisa 59. Jadi semua saling berhubungan. Tidak mungkin doa seseorang sampai kepada Allah tanpa bersolawat. Nah, itulah pentingnya seorang manusia utusan, manusia kekasih Allah yang harus kita temui untuk menyambungkan gelombang dan frekuensi dengan Allah sendiri. Ibarat seperti dicontohkan seperti internet yang mudah dipahami secara akal sederhana. Allah itu ibarat satelit yang memancarkan gelombang dan frekuensi internet. Nah, di rumah ada modem. Modem itu adalah penerima atau receiver untuk menangkap gelombang dan frekuensinya. Tetapi kalau kita tidak tahu passwordnya, kalaupun modem itu ada di depan mata, kita tidak akan bisa mengaksesnya. Makanya kita wajib mengetahui, wajib membuka password dari modem tersebut. Nah, password itu adalah ketika kita ditanamkan nur iman dan nur kitab. Itulah password pembuka, pengupgrade ruhani. Makanya ketika kita sudah punya password dari modem tersebut, kita bisa langsung berhubungan, bisa menangkap gelombang dan frekuensi internet tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Gelombang dan frekuensi Allah tersebar di alam semesta. Tetapi hanya orang-orang yang beriman yang bisa menangkap wahyu yang disampaikan, pesan-pesan yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril. Itulah receiver di dalam kolbu ketika kita sudah berbaiat, ketika ruhani kita sudah dibangkitkan. Dan ketika ruhani kita sudah dibangkitkan, itulah namanya beriman. Dan disitu pula lah awal mulanya bersaksi akan Allah dan Rasulnya. Itulah kesaksian bersahadat. Jadi, sahadat
bukan hanya sekedar ucapan belaka, bukan hanya talk only seperti burung beo, tetapi syahadat adalah praktek kesaksian atau kata kerja bersaksi. Ada yang disaksikan dengan mata kepala sendiri. Itulah praktek syahadat yang sah. Ketika syahadatnya sah, maka sholat, zakat, puasa, dan haji pun bisa dipastikan sah. Karena ketika syahadatnya tidak sah, tidak lulus syarat rukunnya, maka sholat pun dipastikan sia-sia. Karena sholat adalah intinya berzikir, dan zikir intinya mengingat Allah. Sedangkan apanya yang diingat ketika sholat? Ketika kita tidak pernah bersaksi dalam syahadat. Karena untuk mengingat Allah itu hal yang tidak mungkin. Karena Allah laisa kamislihi syai'un, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Nah, itulah pentingnya kita menemukan jalan wasilah, yaitu satu sistem antara Allah, Rasul, dan pembawanya. Nah, itulah pembawanya, ulil amri minkum di zaman ini. Minkum adalah di zamanmu sendiri. Ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam taklim ma'rifat. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.